kita tengah diserang secara akidah, dan kita juga tengah diserang secara budaya. Ada kelompok-kelompok yang namanya kapitalis, ada yang namanya kelompok-kelompok sekularis. Orang-orang sekuler tengah memaksakan memasukkan nilai-nilai yang tidak islami ke dalam televisi. Mereka memaksakan nilai-nilai yang merusak moral ke dalam televisi. Contoh, pola berpakaian. Mereka ingin menjadikan sesuatu yang enggak biasa menjadi biasa. Dulu di televisi yang namanya you can see, tahu you can see Pak? Itu pakaian tangan buntung. Dulu tabu, enggak boleh di televisi. Tapi mereka paksakan supaya umat Islam terbiasa dengan wanita pakaian buntung. Setelah terbiasa, ditingkatkan lagi menjadi pakaian setali. Wanita pakai baju cuma tali satu doang, ya. Tadinya nggak biasa, tapi mereka jejali terus dan terus sampai umat Islam menjadi terbiasa dengan wanita pakaian tali satu. Setelah terbiasa dengan tali satu, mereka tingkatkan lagi, wanita cuma pakai kemben doang. Tahu kemben? Nggak ada talinya, dadanya nampak kemana-mana. Ini tidak biasa, tapi mereka paksakan terus dan terus. Mereka jejali ke dalam televisi. Akhirnya umat Islam menjadi terbiasa. Setelah biasa dengan pakaian tali satu, terbiasa dengan kemben, ditingkatkan lagi. Pusar sekarang dipertontonkan. Wanita-wanita di televisi mempertontonkan perut yang mana tadi tidak biasa, akhirnya sekarang menjadi biasa. Mereka mencoba memasukkan nilai-nilai yang tidak islami. Begitu juga gerakan-gerakan pornografi, porno aksi, mereka paksakan, dijejali terus dan terus dalam televisi agar masyarakat Muslim Indonesia menjadi masyarakat yang permisif, menjadi masyarakat yang bisa menerima apa saja termasuk perbuatan-perbuatan haram. Waspada, ini yang tengah mereka lakukan kepada kita. Oleh karena itu Bu, Pak, saya ingatkan, minimal kita harus berbuat. Cara berbuatnya bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Kalau lihat televisi ya Bu, ada yang goyang-goyang maksiat, ganti channel, pindah channel, ya Bu G. Kalau pindah channel masih goyang-goyang maksiat juga, pindah lagi channel yang lain. Kalau masih goyang lagi, pindah lagi, terus pindah. Kalau sudah dipindahkan semua channel pada bergoyang maksiat, maka matikan itu televisi. Kalau sudah dimatikan masih goyang juga, buang itu televisi. Berarti televisi itu ada setannya. Dengan demikian, insya Allah yang namanya maksiat di televisi akan bangkrut. Kenapa mereka memutar itu? Karena kita umat Islam nonton. Karena umat Islam nonton, maka iklannya jadi banyak. Karena iklannya banyak, ratingnya jadi naik. Karena ratingnya naik, mereka suka memutar hal-hal yang maksiat. Seperti di RCTI ada yang namanya kelambu, berbagai macam kemaksiatan mereka pertontonkan di jam-jam 12 ke atas. Ada yang namanya bantal dan lain sebagainya. Ini kalau umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa ini tidak nonton kemaksiatan di televisi, insya Allah iklannya akan berkurang, iklannya akan habis, ratingnya akan turun, lama-lama dia bangkrut dan tidak akan memutar kemaksiatan lagi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nyanyi, mau nyanyi? Oke. Saya mau nyanyi, tapi sebelum menyanyi saya mau minta duit. Bukan buat saya, ya. Nih, buat pembangunan pesantren. Sebagaimana tadi saya utarakan, nanti duduk dulu. Saya sudah katakan tadi, yang namanya pesantren, madrasah, masjid itu benteng akidah kita, benteng moral, benteng iman, benteng akhlak dari serbuan pengaruh negatif era globalisasi lewat televisi. Nah, oleh karena itu tiap daerah, kalau perlu tiap kelurahan, umat Islam harus punya pesantren, umat Islam harus punya masjid. Karena pesantren inilah benteng akidah kita,
dari serbuan kristenisasi, dari serbuan moral yang buruk yang masuk lewat televisi. Nah, oleh karena itu kita harus bangun ini sama-sama. Bapak Kiai kita cuma memprakarsai saja. Tanpa dukungan kita umat Islam, mustahil pesantren ini bisa berdiri. Gina bangge, gina bangge. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita infak ini sebagai keluar dari krisis ekonomi, sebagai terobosan. Saya mau tanya Pak, Bu, di era krisis ini ada nggak Bu dagang yang untungnya 100 kali lipat? Dagang apa? Nggak ada di zaman krisis dagang untung yang 100 kali lipat. Nggak apa nggak? Sekarang mau saya tawarkan Bu, dagang yang untungnya 700 kali lipat. Mau Bu? Mau? Dagang dengan Allah. Caranya bagaimana? Infak fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya apa Pak, Bu? Orang yang berinfak di jalan Allah dijanjikan oleh Allah akan diganti, akan diberi keuntungan minimal 700 kali lipat. Percaya enggak? Yang enggak percaya kafir. Ini janji Allah, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menjanjikan lebih dari 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendaki. Nah, oleh karena itu mari kita ambil kesempatan ini. Mari kita bangun pesantren ini. Mari kita bangun benteng akidah kita, benteng iman kita, benteng moral kita, sambil berinfak di jalan Allah agar rizki kita tambah makmur. Amin Allahumma. Nah, mari coba diedarkan itu ya. Mari ambil kesempatan ini sambil sama-sama kita baca salawat. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat nanti di akhirat kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sedaya. Baik, memenuhi janji saya tadi, saya akan menyanyikan sebuah lagu ya. Tapi saya minta semuanya ikut menyanyi. Setuju? Setuju? Semuanya ikut nyanyi, oke? Oke. Terima kasih. Nih lihat, di kiri kanan saya ada yang namanya loudspeaker, pengeras suara, disebut juga sound system, sistem suara, terdiri dari 3-way system, 3 jalur suara. Yang pertama namanya bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass diwakili oleh laki-laki, bapak-bapak, cowok ya. Cowok siap? Cowok siap? Oke. Yang kedua mid range, suara tengah, diwakili oleh ibu-ibu, cewek ya. Ibu siap Bu? Siap Bu? Siap. Oke, yang ketiga high range, suara tinggi, diwakili oleh cah cilik, anak-anak nih, anak-anak kecil. Anak-anak siap? Anak-anak siap? Siap. Oke, anak-anak diam dulu, wanita diam dulu. Sekarang saya mau tes suara bass, bapak-bapak ya. Semua cowok ikut saya ambil suara. Yang nggak bunyi saya doain biar nggak bisa bangun. Yuk, makanya semua bunyi ya. Yang laki-laki ambil suara sama-sama saya. Itu namanya suara bass ya. Sekarang perempuan, cewek ya, mulai dari gadis sampai nenek-nenek, semua ikut saya ambil suara.
Kalau ada gadis yang nggak bunyi, saya doain jodohnya jauh. Makanya nyanyi, berapa susahnya nyanyi ya. Yang sudah punya suami nggak mau nyanyi, saya doain suamimu kawin lagi. Makanya nyanyi. Nenek-nenek juga mesti nyanyi. Kalau nggak nyanyi, saya doain nggak bisa kentut 3 bulan. Yuk, semua perempuan ambil suara, semuanya. Memang perempuan di mana-mana begitu, Pak. Memble. Oke, sekarang suara tinggi, high range. Anak-anak, ya. Anak-anak, yuk. Di bawah 17 tahun bunyi. Yang nggak bunyi, gue sunatin 2 kali. Ayo. Ayo. Oke. Bass range, mid range, high range. Suara bass, suara tengah, suara tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya ambil suara sama-sama. Semuanya. Persis taman kanak-kanak ini. Oke, kita sudah ambil suara. Selanjutnya kita latihan kur. Latihan apa? Latihan kur. Kurnya ada 2 macam. Ada berapa, Bu? Ada 2 macam. Yang pertama namanya wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya begini, lihat. Kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Gampang kan? Tangan saya jatuh bunyi hey. Gampang kan? Bisa? Coba semuanya. Iya. Kurang keras, kurang kompak. Tangan saya jatuh bunyi hey. Oke. Yang kedua, kur yang kedua namanya wirid huha. Apa? Wirid huha. Caranya begini. Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5, sama dengan Pancasila 5. Caranya lihat. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu, diselingi dengan ha. Ya. Depannya hu, buntute hu, selingane ha. Lihat 5 kali. Hu, ha, hu, ha, hu. Oh, 5 kali saja. Jangan lebih. Hu, ha, hu, ha, hu. Faham? 5 kali, jangan lebih. Buntutnya hu juga ya. Hu, ha, hu, ha, hu. Oke? Bisa? Iya, semuanya coba. Iya. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Oke, kita menyanyi. Kalau mau melacur mana? Siap, siap. Oke, last test. Tes terakhir. Kita latihan kur lagi, ya. Tes terakhir, latihan kur lagi. Kur yang pertama wirid hey. Kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Coba lagi. Yang kedua hu, ha, hu, ha, hu. Iya. Oke. Kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kita menyanyi. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Iya. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Banyak yang masih mabuk-mabukan. Banyak yang masih main judi. Hei, coba lihat betapa cintanya Allah sama manusia. Sampai-sampai yang namanya neraka ditarif dengan harga mahal. Sebaliknya yang namanya surga
tempat kenikmatan yang tiada taranya, ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah.